Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Di video kali ini kita akan ngaji lagi bersama guru kita Pak Ustadz Danu yang sudah hadir di sini bersama kami. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Alhamdulillah. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, semua kejadian yang terjadi di sekitar kita itu bisa merupakan satu petunjuk dan juga merupakan satu ujian bagi kita. Ada kejadian yang mengenakkan, ada juga yang tidak mengenakkan menurut kita. Itu semua ujian untuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kejadian itu bisa saja terjadi di rumah kita, kepada istri kita, anak kita, ataupun kejadian-kejadian yang ada di sekitar kita, seperti misalnya di media sosial kita menonton sesuatu, bagaimana kita terhadap apa yang kita lihat tersebut. Itulah yang menjadi petunjuk sekaligus ujian buat kita. Nah, di video kali ini ada satu bahasan, mudah-mudahan nanti ini bisa memberikan wawasan untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begini Pak Ustadz, kira-kira kalau ada kejadian misalnya ya Pak Ustadz, ada seorang tua gitu Pak Ustadz, orang tua yang sudah menjanda atau menduda, kemudian beliau ingin untuk menikah kembali misalnya seperti itu Pak Ustadz, dan pernikahan itu mungkin dilakukan secara siri seperti itu bagaimana Pak Ustadz menurut syariat dan pandangan Pak Ustadz sendiri, bagaimana mengenai kejadian seperti itu misalnya Pak Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Boleh? Boleh. Dah, tapi banyak gitu doang. Boleh nggak? Ya boleh. Boleh. Terus misalnya kalau itu terjadi ya Pak Ustadz ya, anggap aja pada keluarga saya seperti itu. Kan ini akan menggabungkan dua keluarga besar ya Pak Ustadz ya, antara yang laki dan yang perempuan. Nah itu bagaimana itu secara syariat mengenai harta warisan atau sikap yang harus diimani seperti itu Pak Ustadz? Iya, sebenarnya ya pada saat orang menikah itu sebenarnya prosentase besar amal soleh itu ada di titik menikah itu. Pada saat menikah orang menikah itu ya amal solehnya itu yang terbesar di menikah itu. Saat ijab kabul itu? Mulai saat ijab kabul itulah dia menjadi, kalau laki-laki menjadi imam, wanitanya menjadi makmumnya, suami dan istri. Nah di titik itulah amal-amal soleh itu yang terbesar di situ. Apa saja yang menjadi imam itu apa tanggung jawabnya, mengajarkan kebaikan, mengajarkan ilmu-ilmu agama yang baik. Nanti kalau punya anak harus mendidik, dia sendiri harus bekerja, kerjaan semuanya ditekankan lillahi ta'ala. Kalau memang ingin surga, tapi kalau ingin biasa-biasa aja ya boleh menikah, ya kan gitu ya. Boleh menikah, kemudian punya anak satu, kemudian menikah di luar, istrinya tidak tahu, kan boleh. Dia di sana tanggung jawab lagi, istrinya nggak tahu, istrinya tahu, berantem, nah itu kan pilihan aja. Nah, ya betul juga kan pilihan. Itu menikah atau selingkuh? Ya itu selingkuh dan menikah. Ya memang kalau istilahnya diceritakan seperti itu, ada banyak orang yang menikah siri, kemudian menikah yang muda yang menikah siri, pejabat menikah siri. Akhirnya istrinya menuntut karena anaknya yang dihasilkan adalah anak biologisnya dia yang dulu dinikah siri. Nah memang di sini itu harus hati-hati, ya harus hati-hati bagi wanita. Nah yang harus kita ketahui adalah pada saat orang-orang yang sudah sepuh-sepuh, ibunya seseorang, ayahnya seseorang yang sudah janda, udah duda ini mau menikah gimana? Nah bagi anak-anaknya setujui aja. Nah ini dia Ustaz, ini kasus sampai meninggalnya nggak disetujuin, sampai menderita, itu menjadi
miris para tetangganya melihat kejadian orang itu, Ustaz. Itu berdosa nggak anak-anaknya ini, Ustaz? Insya Allah anaknya berdosa. Karena sebenarnya berkata aja tidak boleh kepada orang tua, berarti melawan atau melakukan sesuatu yang Menyakiti ya. menyakiti hati orang tua. Nah, orang tua yang mau menikah itu kan sebenarnya ingin hatinya tentram. Menikah itu kan untuk ketenangan hati salah satunya. Nah, kalau anak ini tidak mengizinkan agar ayahnya yang sudah meninggal atau ibunya sudah meninggal itu biar tidak sakit hati. Anaknya itu punya prinsip gitu. Biar ayah atau ibu yang sudah meninggal itu nggak sakit hati kalau ibunya atau ayahnya menikah lagi. Padahal itu menurut nafsunya ya. Itu kan menurut nafsunya dia. Padahal yang meninggal itu juga kan nggak tahu kalau yang pasangannya menikah lagi gitu maksudnya. Ya, secara syariat kan dibenarkan, tentunya yang meninggal juga nyetujuin sebenarnya. ya yang meninggal itu sebenarnya juga nggak ngurusin dunia lah ya. Iya. Nah, nggak ngurusin dunia. Persoalannya lah nanti di surga itu bagaimana? Ayah suami jadi dua. Saya malah mau tanya seperti ini. Emang yakin ayah ibumu itu masuk surga? Kan gitu ya. Kan nggak perlu gitu diucapkan. Kalau memang kalau kamu bertanya, emang yakin anak ayah ibumu masuk surga? Lah wong kamu sendiri tuh ayahmu mau nikah aja nggak boleh, kamu aja sendiri mau doain gimana? Ya nggak diterima kamu. Karena apa? Itu sudah menjadikan hati orang tuanya nggak tenang, sedih, sakit. Sampai meninggalnya ayahnya sakit hati, itu anaknya itu dosa sampai kapanpun dia akan dosa. Selama ayahnya atau ibunya mau menikah tersakiti dan ayah ibunya itu kenapa nggak berani nikah lagi, karena dia sudah ikut dengan anaknya dan anaknya diikuti tidak setuju. Kan itu nyakitin sebenarnya. Orang tua yang seperti itu dia pasti sakit hati walaupun tidak ngomong, dia hatinya sakit. Anaknya merasa menang karena orang tuanya ikut dia. Kalau saya jangan. Yang seperti itu adalah arogan, egois seperti itu. Jangan lakukan pada orang tua kita. Nah, Ustadz, yang di luar kewajaran adalah secara umum nih, secara bermasyarakat yang udah lanjut, istilahnya udah sepuh untuk menikah lagi, yang mana anak-anaknya ini bingung, Ustadz. Ini sebenarnya apa yang dicari? Sebenarnya apakah ketenangan itu yang dicari, Ustadz? Ketenangan. Ini nomor satu ketenangan lah secara teori itu. Nomor dua nafsu kan wallahu alam ya. Jadi kalau memang menikah ya sudah izinkan aja, itu anak soleh atau solehat ya begitu itu. Bukan dihalang-halangi agar tidak menikah. Itu sebenarnya. Jadi untuk menenangkan hatinya nggak ada masalah. Kalau udah tua itu begitu. Coba anaknya itu dia punya suami atau dia punya istri. Coba pasangannya jauh dari dia, nyari nggak dia? Nyari, karena anaknya juga butuh ketenangan. Lu kok gitu, orang tuanya yang lahirin dia, yang hamil ngandung dia, yang lahirin dia, yang menyusui dia, yang mendidik dia, yang kadang itu harta yang diberikan hanya cuma nasi tiap pagi, siang, sore, ngajak ngelencar, itu memang cukup untuk membahagiakan hatinya? Enggak cukup. Jangan dihalang-halangi lagi. Enggak ada masalah, insya Allah enggak ada masalah. Jangan berpikir nanti ibuku nggak ketemu sama ayahku lagi di surga. Lu, saya malah mau tanya, emang tahu kalau ibu sama bapaknya mau masuk surga? Udah tahu kan gitu ya. Nggak boleh. Lah wong kamu ngelarang itu sudah jalan neraka itu sebenarnya. Aduh. Itu ngelarang itu sudah jalan menuju neraka. Sholatnya dihabiskan dengan sakit hati orang tuanya. Habis itu sholatnya karena orang tuanya sakit hati. Nah, kalau anak yang udah berlaku seperti itu, terus dia bertobat, gimana caranya? Dia tinggal tobat mohon ampun. Tapi tobatnya setelah orang tuanya meninggal semua lah ya. Ya itu terserah Allah mau diampuni apa enggak kan gitu. Intinya pada saat tobat atau belum tobat, ayahnya atau ibunya yang mau nikah dilarang sama dia kan sakit hati. Bisa nggak dia tahu sakit hatinya itu besarnya seberapa? Ya, nggak bisa. Ya. Itu sama kalau boleh saya cerita. Kalau kamu dulu itu kecil, bayi, ayahmu jengkel, kamu dibuang dan dibiarin. Itu baru 1 hari loh itu. Nah, itu sakit hati itu bertahun-tahun itu kan nyimpen sebenarnya.
nyimpan, dan bisa nggak itu dilunasi dengan tobatnya? Wallahu alam, saya nggak ngerti bisa atau tidaknya. Tapi nyimpan marah kan? Itu neraka yang disiapkan untuk anaknya tuh ya? Iya. Sama seperti kalau mamanya istri nyakitin hati suami, oh itu disiapin itu neraka. Gitu. Pak Ustadz, ini agak ngeri juga nih. Bagaimana itu cara untuk menciptakan satu ketenangan di dalam rumah tangga antara suami istri itu, Pak Ustadz? Apa yang harus dilakukan? Ketenangan, tidur, tenang. Tidur, bangun, lihat nggak tenang, tidur lagi. Gimana itu, Pak Ustadz? Ada nggak sebenarnya ketenangan dan bahagia itu sebenarnya ada nggak di dunia antara suami istri, keluarga itu sebenarnya, Pak Ustadz? Sebenarnya itu ketenangan itu insya Allah bisa didapat, insya Allah ya. Kalau bahagia itu kan tergantung personalnya saja. Kalau saya bahagia itu nanti kalau sudah di akhirat masuk surga baru itu bisa dikatakan bahagia. Yang hakiki. Yang hakiki itu. Karena kalau bahagia dunia itu malah menipu biasanya. Bahagia di dunia itu biasanya hanya nafsunya terpenuhi dan dia seneng, itu dianggap bahagia. Walaupun sesaat ya. Iya. Nah, sebenarnya ketenangan dan bahagia itu jika seseorang itu benar-benar tingkah lakunya, tindak tanduknya, dan kewajibannya kepada Allah itu dipenuhi terus-menerus. Kepada Allah. Jadi dia sholatnya dipenuhi, baca Qur'annya dipenuhi, aplikasinya tentang akhlak-akhlak Rasul dipenuhi, cara bicara lemah lembut dengan orang lain, tidak kasar, dikasih ilmu oleh Allah Ta'ala dilebihkan dari orang lain, tidak merasa pintar, tidak merendahkan orang lain, tidak ujub, tidak riak, tidak sombong. Kalau diberi rizki, ditata rizkinya, mana yang untuk keluargaku, mana yang harus aku bayar zakatnya, zakat malnya, mana yang untuk sedekah, itu ditata. Nah, di titik-titik itulah kalau orang sudah menata ada di garis Allah, bisa sebenarnya ada sedikit bahagia di situ. Nah, Pak Ustadz, maaf sekali. Sedikit ya, ini belum banyak ya. Saya melihat video Pak Ustadz yang kemarin tayang mengenai melon Jepang. Jadi dua bisa, Pak. Jadi dua, yang satu kurang satu, kita berdua aja, Pak. Iya, ini tuh ada yang gede itu. Kita paruan aja nggak apa. Ya, ambil satu-satu nih. Yang paling sini Bapak sama Ibu. Ya, itu Bapak sama Ibu ini ya. Iya. Ya. Ya. Kalau yang mana? Itu Bapak sama Ibu. Gimana, Dek? Rasanya, Dek? Enak. Alhamdulillah. Gimana, Le? Masa malam. Alhamdulillah, manis, super manis, Pak. Makasih ya, Pak, oleh-oleh melonnya. Kita jadi bisa ngerasain rasa melon dari Jepang. Dari Jepang. Kakak gimana tuh? Gimana kok jadi diem gitu sih, Nduk? Di situ saya melihat hubungan antara Pak Ustadz dengan, mohon maaf, dengan istri Pak Ustadz, anak-anak. Itu saya merasa nyaman itu, Pak Ustadz, nonton video itu ya. Saya pingin seperti itu. Itu Pak Ustadz namanya bahagia menurut Pak Ustadz itu seperti itu, Pak Ustadz, hubungan itu yang harmonis sekali saya lihat itu di video itu. Kalau itu saya tidak menceritakan bahwa itu bahagia, tapi ada yang disyukuri bahwa di sini Allah mengizinkan keluarga saya itu saling hormat, seperti itu. Itu ya sesuatu yang disyukuri. Dan insya Allah dari situlah sebenarnya kalau orang melihat bahwa itu kelihatan enak, kelihatan ini ya alhamdulillah. Tapi menurut saya di situ kan dulu kan ada mengajarkan kepada istri, mengajarkan kepada anak yang satu dengan yang lain saling hormat, anak yang satu dengan yang lain saling bantu, kan gitu. Yang kecil, karena kecil itu kan kalimat-kalimatnya belum tentu benar, itu juga diajarkan hormat kepada yang
lebih tua seperti itu. Artinya ada proses. Ada Itu proses ya? untuk menuju ke arah sana, itu tetap ada proses. Nah, apa namanya ya, hal-hal tersebut itu sudah menjadi suatu keadaan sehari-hari. Memang sehari-hari ya seperti itu. Nah, itu saya pengen seperti itu Pak Ustadz. Pengen nggak? Iya. Gimana itu ya cara itu Pak Ustadz? Kan sementara kondisi saat ini kan anak sudah gede-gede, itu apakah mungkin bisa ada muncul rasa kok tenang gitu kayak keluarga Pak Ustadz yang saya lihat itu Pak Ustadz itu. Ya itu kan proses ya. Jadi ya hasilnya juga menurut saya itu yang namanya sempurna kan nggak mungkin orang itu sempurna. Jadi kalaupun umpamanya istri saya salah, kan ada tahapnya. Kalau salahnya biasa paling geleng kepala cukup lah. Dan itu istri Pak Ustadz mau memahami gitu Pak? Ya paham, memang sudah dikasih tahu. Dikasih tahu. Saya akan menegur kamu dengan banyak level. Kalau kesalahan kecil ya paling saya hanya geleng kepala, maksudnya Pak jangan lakukan. Kalau momennya ada kalimat yang keluar dari syariat ya saya ngelihat dia diem. Saya nggak ada saya marah tapi saya lihat diem. Nah itu agak tegas sedikit. Nah kemudian kalau momennya saya lihat begini agak tajam kemudian saya geleng, itu berarti jauhkan. Sehingga dengan kondisi seperti itu istri saya tuh merasa nyaman. Jadi kalau ada temen atau ada anak yang sudah gede-gede itu, kalau sudah begitu itu kayak gitu kan dia nggak merasa harga dirinya direndahkan di hadapan anak. Hal-hal itu yang sudah diberitahukan atau diajarkan. Iya, saya mengajarkan. Iya, sebelumnya kepada istri saya ajarkan. Karena dia juga harus belajar seperti itu, memahami. Dan saya mengerti kalau mamanya istri saya itu juga tidak sempurna, sehingga tetap saya akan memberikan pengertian itu terus-menerus. Sehingga tidak ada gejala yang aneh-aneh. Kepada anak pun sama dengan ibunya seperti itu, normal. Memang harus seperti itu, harus ada rasa hormat sehingga muncul seperti itu. Makanya kalau udah seperti itu, kalau mamanya besok orang-orang yang punya kakek nenek kemudian mau nikah, silahkan aja. Si anak pasti akan tahu apa kebutuhan orang tuanya dan dia memahami betul seperti itu. Jadi jangan sampai kondisi-kondisi tertentu itu menyakiti hati orang tua. Jadi kalau mamanya papamu kalau mau nikah lagi betul, ya monggo silahkan. Ya, jangan sampai menikah sama mesin jahit. Ya malah dibelikan mesin supaya ada aktivitas. Kata Papa kebangetan. Iya, mesin jahit, sapu lidi, sapu yang halus itu. Jadi apa? Amalap, ember, bersih-bersih. Nah, itu anak bagus itu namanya. Tapi kan anak kan kadang melihat kegemaran orang tua itu dari anak itu dari remaja sampai tua kan melihat nih orang tuanya gemarnya apa, maka dikasihlah hobi-hobi itu. Kalau dia dari awalnya suka jahit, ya kasihlah mesin jahit. nggak tahu kalau sebenarnya ada istri di sampingnya, istri nggak ada ya harusnya dikasih istri gitu. Ya nggak seperti itu juga lah Ci. Masa sekarang orang tua kita itu sering bersih-bersih kita kasih yang sekarang sudah nggak waktunya yang seperti itu. Benar. Jadi ya nggak seperti itu juga, bukan terus hobinya bersih-bersih kasih lap, kasih sapu kan. Nah kan sama itu hobi ya, janganlah. Sudah waktu itu nyuruh pura-puranya apa hobinya, ya nggak seperti itu. Jadi yang normal aja, kemudian kita ada rasa hormat kan ada. Umpamanya seperti itu, apa yang mau diinginkan. Jadi kalau beliau sendiri ngomongnya itu umpamanya masih pengen bersih, sebenarnya nggak apa-apa, tapi keinginan beliau pribadi. Tapi kan sehari-hari apa, mau baca Quran, mau ke masjid atau ini, kalau mau ke masjid ya diantar ke masjid, benar-benar serius seperti itu. Monggo silahkan maunya apa. Kalau sudah orang tua kan seperti itu. Dulu orang tua itu mencari rezeki untuk kita. Masa sekarang orang tua kita itu tidak kita bantu untuk mencapai apa yang diinginkan. Hanya itu kok ngantar ke masjid, apa sih susahnya gitu loh. Kan gitu ya. Jadi kadang-kadang nggak mau lah, ya itulah saya. Jadi kadang-kadang anak itu ya seperti itu. Bagaimana anak itu bisa
katanya kalau orang tua meninggal itu salah satunya doa anak soleh. Dia sendiri sebagai anak nggak bisa soleh kok doain orang tuanya dan yakin doanya dikabulkan sama Allah. Dari titik mana? Merasa aja Ustaz, merasa anak soleh. Merasa jadi anak soleh seperti nah itu tidak boleh. Jadi monggo silahkan kalau mau orang tua mau apa termasuk mau nikah dimanggakan aja, dimanggakan itu dimonggo aja, dipersilahkan saja. Kadang kan kita bermasyarakat Ustadz sebagai anak mungkin gitu merasa malu dengan tetangga omongan-omong udah lanjut kok mau nikah lagi. Nah sebagai anak yang bermasyarakat mungkin itu yang dirasakan. Loh kalau saya nggak ada persoalan, kita itu nggak ada persoalan dengan lingkungan kok. Kalau umpamanya dia itu malah gibah, malah fitnah dan sebagainya, loh itu kan malah jadi amal solehnya yang digibahin. Kan gitu, atau difitnah malahan, ya sudah nggak ada masalah, malah itu beliau malah tanpa melakukan aktivitas malah pahalanya bertambah. Tanpa beribadah. Iya, kan begitu. Jadi kalau memang malu ngapain malu? Wong dia sendiri juga begitu kok. Begitu itu ya sama maksudnya. Ya. Jadi kalau orang nggak usah terlalu dipikirkan. Dengan ini malu dengan tetangga, nggak usah malu, udah biarin aja. Cuma nanti kalau orang laki-lakinya menikah dengan perempuan itu tua ya siap-siap kalau meninggal sebagian hartanya diberikan kepada istrinya seperti itu, memang harus itu 1/8-nya lah paling. Kan itu harus ada tanggung jawab walaupun siri kan gitu. Ya. Walaupun siri harta warisan itu tetap ada dibagi seperti itu Pak Ustadz. Lah emang istrinya siapa? Biasanya kan orang melakukan satu pernikahan siri itu kan salah satunya agar harta warisan itu tidak terbagi ke istrinya atau ke suaminya misalnya seperti itu. Boleh. Nah itu tricky dengan Allah sebenarnya. Itu tricky dengan Allah. Tricky itu dia bermain licik-licikan dengan Allah. Silakan. Oh nanti kan yang bertanggung jawab dia sendiri di akhirat. Kalau saya mah silahkan aja. Paham ya? Jadi silahkan mau bermain-main itu dengan Allah silahkan. Ya, nanti hasilnya ya di akhirat. Anaknya juga jangan sampai hartanya udah siri aja. Tuh itu sudah dolim sebelum terjadi itu. Kalau anak seperti itu dolim sebelum terjadi. Takut warisannya habis. Takut warisannya habis dengan istri baru ayahnya. Ya nggak perlu takut. 1/8 itu berapa sih sebenarnya? Kan gitu aja. Kalau memang anaknya itu mau soleh beneran, ya berikan. Itu tanggung jawab ayahnya sebenarnya. Nggak usah takut. Apalagi sudah kerja, kan gitu. Apalagi jadi pejabat. Apalagi uangnya ngumpulin dari anak buahnya, gitu. Nggak usah takut. Maksudnya apa? Ya akhirnya takut beneran. Loh kan ya begitu banyak, dia juga nggak takut ya. Ya kan? Malah melihara jenggot biar tidak kelihatan manipulasi. Iya kan gitu. Aduh, itu yang memang harus ditakutkan yang orang-orang seperti itu. Nah, kan memang itu dari orang tua memang mau menikah. Silahkan ada dipersilahkan dan iya monggo. Nanti kalau ditipu nggak usah dipikirin. Ditipu nanti kan ya kerasa. Gitu. Nggak usah dipikirin. Kalau memang orang tua baik kan insya Allah jalannya juga baik. Kan gitu aja. Harusnya seperti itu gitu. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya mengenai pernikahan ya. Sahabat beriman, para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pembahasan kami kali ini bisa memberikan banyak wawasan kepada kita ya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya Tung pamit diri, sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.